Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izni Patasya Julkisti, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kelainan atau penyakit pada sistem saraf dan sistem hormon. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelainan pada sistem saraf. Stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular. Penyakit ini penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti tungkai mati rasa, sulit menelan air minum secara tiba-tiba, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun, mual dan muntah, sakit kepala hebat, penurunan kesadaran, sulit menelan, gangguan keseimbangan, dan hilangnya penglihatan. Dalam pengobatannya, dokter bertanggung jawab untuk mengawasi secara ketat dan mengolah berbagai komplikasi medis yang terkait dengan stroke. Yang kedua ada lumpuh otak. Penyakit lumpuh otak atau bisa dikenal dengan nama cerebral palsy merupakan jenis penyakit syaraf yang mengganggu, bahkan sangat mempengaruhi sistem koordinasi serta pergerakan tubuh. Penyebab terjadinya penyakit ini karena adanya masalah yang serius pada bagian otak besar, biasanya menyerang pada anak-anak. Gejala-gejala lumpuh otak seperti tonus otot abnormal. Gejala yang sering muncul protektif seperti hipotonik atau yang lebih umum yaitu hipertonik. Adanya riwayat keterlambatan perkembangan motorik protektif khususnya pada tahun pertama kehidupan. Kegagalan merangkak asimetris, gangguan pertumbuhan, peningkatan refleks, keterbelakangan atau ketiadaan refleks postural atau protektif. Pengobatan lumpuh otak. Manajemen pasien dengan lumpuh otak bersifat individual dan berdasarkan gejala klinis masing-masing individu dan membutuhkan pendekatan multidisiplin. Rehabilitasi merupakan salah satu intervensi komprehensif yang dirancang untuk membantu adaptasi dan partisipasi dengan tujuan peningkatan kualitas hidup penderita. Untuk mengatasi kondisi lumpuh otot, ada dua spesialis yang memainkan peranan yang amat penting, yaitu ahli saraf dan spesialis pengobatan rehabilitasi. Keduanya berperan dalam pengelolaan obat antispasticity. Dalam kondisi ini, dokter bertanggung jawab untuk mengawasi secara ketat dan mengolah berbagai komplikasi medis yang terkait dengan lumpuh otak. Yang kedua, kelainan pada sistem hormon. Penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Kelenjar adrenal berada di atas ginjal dan terdiri dari dua bagian yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Gejala-gejala pada lumpuh otak seperti warna kulit menjadi lebih hitam, kadar gula darah menurun, mual muntah atau diare, nyeri pada perut, tekanan darah rendah, rambut rontok, depresi, disfungsi seksual pada wanita, siklus menstruasi kacau atau tidak mendapat haid, keterlambatan pubertas pada remaja perempuan. Pengobatan penyakit Addison. Penyakit Addison dapat diatasi melalui terapi hormon untuk menggantikan jumlah hormon steroid yang berkurang dan tidak bisa diproduksi tubuh. Kortikosteroid tablet, obat yang digunakan untuk menggantikan kortisol adalah prednison atau hidrokortison, sedangkan fludrokortison digunakan untuk menggantikan aldosteron. Kortikosteroid suntik biasanya diberikan pada penderita penyakit Addison yang mengalami gejala muntah dan tidak bisa meminum kortikosteroid tablet. Gigantisme. Gigantisme adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar, sehingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Gejala-gejalanya yang pertama, tinggi dan berat badan di atas rata-rata anak seusianya. Ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal, dahi dan dagu berukuran lebar, bentuk wajah yang kasar,
sering mengalami sakit kepala, mengalami masa pubertas terlambat, mengalami gangguan tidur, memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, sering berkeringat atau hiperhidrosis, sering kelelahan, mengalami gangguan penglihatan, terdapat celah di antara gigi, dan mengeluarkan air susu ibu sebelum waktunya. Cara mengobatinya yaitu pengobatan gigantisme bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat produksi hormon pertumbuhan pada anak. Beberapa pilihan pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk mengatasi gigantisme adalah yang pertama operasi dan yang kedua dengan obat-obatan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.